Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas XRP, teman-teman ya, tapi seperti biasa kita mau update market dulu ya. Di sini Bitcoin terjadi koreksi, teman-teman ya. Saya ambil time frame weekly ya. Untuk 7 hari ini Bitcoin terjadi koreksi itu dalam banget, teman-teman ya. Hampir 7%, tepatnya di 6,59%. Sedangkan Ethereum ya, ini ya istilahnya cuci piring, teman-teman ya. Kemarin dia sudah naik banyak ya sampai ke titik ini 4.300. Sekarang terjadi koreksi dalam 7 hari ya 9,33% ya. Sedangkan di sini XRP mengalami hal serupa ya. Koreksi hampir 11%, tepatnya 10,58%, dan posisi harganya masih kuat menurut saya karena di 2,90%. Ini teman-teman ya terjadi sentimen bearish ya. Kenapa? Karena Bitcoin terjadi koreksi sangat dalam ya dalam 7 hari terakhir, kira-kira gitu. Sehingga kalau kita lihat 80% market mengikuti koreksi ya dalam 7 hari ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, XRP kemarin teman-teman sepertinya karena market bisa dibilang sideway ya, kalau teman-teman lihat di sini ya chartnya ya, kalau nggak main di bawah sini teman-teman ya, di sini ya di 2,964 ya, dia main di sini tertinggi kemarin di sekitar 2,99, let's say $3 ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih aman menurut saya karena jatuhnya pun dalam 1 minggu teman-teman ya, dia masih ada di posisi 2,90% ya. Dan kalau kita lihat untuk monthly ya, per bulannya dia sudah koreksi hampir 17%. Tapi ini masih posisi yang sangat-sangat aman banget ya, karena masih tetap bermain di $2,9 sampai $3, kira-kira gitu ya. Oke, apa yang terjadi teman-teman ya, kalau kita lihat ya, kemarin sempat terjadi penurunan dari Bitcoin dulu ya, overbought lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, di sini ya terjadi take profit yang besar-besaran oleh whale tentunya ya, atau oleh investor besar ya. Ada dua kemungkinan. Entah dia nge-cover marginnya yang di Bitcoin, rata-rata kan main future ya, dan dia korbankan XRP, ataupun memang mereka sudah cuan kemarin pas di tertingginya XRP di $3. Kira-kira seperti itu. Karena di sini ya ada datanya teman-teman, kalau kita lihat ya harga XRP ini tergelincir di bawah $3 ya, dan ini aksi jual whale 1,35 miliar dolar hancurkan dukungan pasar. Padahal kemarin itu orang sudah kuat banget nih XRP ini bakal melejit ya, bakal menyentuh $4 di bulan Agustus ya. Tapi apalah daya ya, kenapa selalu saya katakan ke teman-teman semuanya patut diperhatikan Bitcoin domination itu ya, karena Bitcoin koreksi ya, berita sebagus apapun akan ke-reject ya. Contohnya XRP ya, kemarin beritanya positif ya, chartnya juga positif, tapi ketika Bitcoin terjadi koreksi, market cap turun teman-teman ya, sudah nggak di 4 triliun dolar lagi ya, sudah di 0,387 triliun dolar ya, dan Fear and Greed Index tidak mendukung ya, kemarin di 65 sampai 64 sampai 65, sekarang di 50 ya. Ya tergelincir ya, nggak mampu, makanya banyak yang take profit ya, kira-kira seperti itu. Apalagi yang di future ya, yang future terus dia ambil Bitcoin, kira-kira gitu. Nah, kita cek di sini ya teman-teman. Jadi konfirmasi breakdown pola segitiga pada XRP, jadi grafik 4 jam atau time frame time frame 4 jam ya. Ini memperlihatkan bahwa XRP telah bergerak lama dalam pola konsolidasi ya, berbentuk segitiga simetris sejak awal bulan. Nah, di sini pada Selasa 19 Agustus teman-teman ya, token ini atau koin XRP ini menembus ke bawah garis trend ya, bagian bawah segitiga, sekaligus kehilangan dukungan penting di level $3. Kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ini sudah terjadi membalik posisi ya teman-teman ya, atau bisa dibilang ya yang mereka harap support ya akhirnya menjadi resisten karena tidak kuat, apalagi tidak didukung oleh dominasi Bitcoin ya, sehingga terjadi koreksi. Makanya ketika panik whale menjual ya. Nah, di sini aksi jual whale picu penurunan. Selain lemahnya tekanan beli, aksi jual dari whale atau investor besar teman-teman ya,
ini juga memperburuk ya penurunan harga karena dari data sentimen ini menunjukkan bahwa dompet ya atau wallet-wallet lah ya yang memegang antara 10 juta sampai 100 juta XRP, mereka ini memangkas kepemilikannya ya. Dan ini lebih dari 8 miliar token ya atau lebih dari 8 miliar koin ya. Ini menjadi 7,59 miliar koin ya. Artinya dalam beberapa hari terakhir para whale ini, para investor besar ini dia sudah lepas sekitar 470 juta XRP ya. Ini ya kurang lebih 1,35 miliar dolar lah ya, kira-kira gitu. Nah, distribusi besar-besaran ini semacam ini dapat memberi tekanan signifikan tentunya ya pada harga. Karena ini nggak kecil teman-teman ya, 1,35 miliar ini ya. Ini banyak banget. Jadi otomatis ya market berpengaruh dong ya, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak melihat penjualan besar-besaran ini mereka mau tinggalkan XRP atau mereka sudah nggak percaya dengan XRP. Jadi kita berpikir tuh harusnya secara global ya. Jadi memang mereka taking profit ya, bisa dibilang seperti itu, ataupun ada yang taking profit dan jadiin margin untuk di future Bitcoin ya. Kebanyakan sih seperti itu ya. Altcoin jadi tumbal ketika Bitcoin turun ya. Kira-kira gitu. Nah, berdasarkan grafik teman-teman dia tanggal 21 bulan 8 ini ya, hari ini ya, dari CNN dia mencatat bahwa harga XRP ini sempat membentuk pola bullish ya yang biasanya menandakan potensi breakout ke atas. Namun hingga kini volume beli belum cukup kuat ya untuk mendukung kenaikan tersebut ya. Kira-kira gitu. Karena memang ya kalau kita lihat Fear and Greed Index ya menunjukkan pelemahan teman-teman ya. Kok tiba-tiba sekarang sudah 50. Ini pun sudah enak ya karena tadi pagi kalau nggak salah Fear and Greed Index menunjukkan di poin 45. Kira-kira gitu. Apalagi tadi pagi minus juga ya untuk di overall market cap kripto ya, tadi minus, ini ya boleh naik 0,94% ya. Jadi saya melihat ya penurunan XRP ini bukan karena projectnya jelek atau karena ditinggalkan. Tidak, memang tidak boleh lari dari konteks teman-teman ya. Ketika kalian sudah cuan silakan kalian take profit. Begitu juga dengan XRP. Kalau kalian sudah take profit, sudah cuan ya silakan kalian jual ya. Kira-kira seperti itu. Dan kita coba lihat ya. Untuk di trading view ya, saya mau lihat chartnya di sini cepat aja. Saya mau ambil daily ya, biar kita lihat. Oke, ini masih terjadi sentimen atau bisa dibilang ya, ini masih penurunan ya. Kalau kita lihat di sini, biar cepat ya, kita langsung ambil trennya ya. Ini masih tren turun teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini masih tren turun, sangat-sangat terlihat ya. Ini masih tren turun ya. Bisa jadi terjadi pola yang sama, tapi saya melihat teman-teman ya, walaupun terjadi pola yang sama ya, let's say di sini ya teman-teman ya, walaupun terjadi pola yang sama penurunan ya, tapi saya melihat setiap dia ada di angka ini teman-teman ya, di angka sini ya, bentar. Ya, setiap kali dia ada di angka sini teman-teman, dia selalu di reject up ya. Jadi dia nggak bisa apa ya, bisa dibilang gini ya, karena di sini kita lihat ada sumbu ya, ada bisa dibilang ini sebagai shadow ya. Ketika di sini teman-teman ya, dia menyentuh di harga 2,75 dolar ya, itu nggak diterima, langsung dibalik lagi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi penurunannya itu tidak disupport kalau melebihi dari 2,75 ya. Dalam ini terjadi di 3 Agustus 2025. Kira-kira gitu. Jadi kemungkinan besar teman-teman target selanjutnya untuk XRP di sekitar sini ya. Sekitar sini atau enggak di sekitar sini target selanjutnya, karena ini area-area paling banyak disentuh ataupun di sekitar sini ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita prepare itu di angka support pertamanya itu ya, semoga jadi support ya di 2,91, setelah itu di 3,17, setelah itu di 3,28. Kalau seandainya menentu di area ini ya, di pertama kali dia bangkit di 2,91 sampai 3 dolar teman-teman, kemungkinan kita akan ketemu harga pertama di 3,17 sampai di 3,28, kira-kira seperti itu. Itu sih technical analysis dari saya. Kalau orang mau berharap XRP akan jungkir lagi di range sini ya, range 2,07 sampai 2,32, itu kemungkinan jauh ya, karena ini saya ambil time frame daily, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri atau analisa sendiri boleh deh ya, atau pendapat ya kalian tinggal drop di kolom komentar di bawah ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.